Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Asror MPD selaku pengampu mata kuliah keterampilan komunikasi konseling. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip komunikasi konseling. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Indah Ilya. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian komunikasi konseling. Komunikasi merupakan hal yang pokok dalam proses konseling. Komunikasi konseling adalah media utama yang digunakan oleh konselor dan konseli untuk berhubungan. Dalam proses konseling, komunikasi sangat dibutuhkan. Untuk berjalannya lancar konseling, komunikasi konselor antara konselor dan konseli harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami. Ketika konseli tidak paham apa yang dibicarakan oleh konselor, apa yang akan terjadi? Peningkatan hubungan selalu diiringi dengan peningkatan kualitas komunikasi kita terhadap konseli. Ketika konseli berbahasa isyarat, ketika dia bisu atau dia tidak bisa berbahasa Jawa atau bahasa Indonesia, dia bisanya bahasa Inggris misalnya. Konselor harus bisa memahami apa yang dibicarakan dan konselor harus berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh konseli. Intinya kedua komponen tersebut harus paham apa yang dibicarakan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi yaitu percaya diri. Ketika kita percaya diri, kita harus memiliki kemampuan memiliki hubungan kekuasaan. Kualitas komunikasi dan sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan kita terhadap konseli maupun konselor. Perilaku sportif akan meningkatkan komunikasi. Sangat diperlukan perilaku sportif ketika melakukan konseling. Jadi, perilaku sportif adalah perilaku yang menunjukkan kejujuran. Selanjutnya, kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan orientasi isi, pencarian informasi, dan sikap terbuka sangat diperlukan agar komunikasi dapat menghasilkan hubungan yang efektif dan dapat meningkatkan kerjasama. Jadi tujuan komunikasi adalah untuk menemukan jati diri, menemukan dunia luar, memberikan bantuan, dan menjaga hubungan dengan sesama insan manusia. Selanjutnya ada aspek dalam komunikasi. Pertama, sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian informasi. Jadi, apapun yang dikatakan harus ada sumbernya, dari mana, bagaimana bisa itu terjadi, ya seperti itu. Selanjutnya ada komunikator. Komunikator adalah individu yang sedang berbicara, menulis, atau sekelompok orang atau organisasi komunikasi seperti pada surat kabar, terus ngomong bertatap muka, dari televisi, dari radio, atau film. Dan selanjutnya ada teknik. Teknik adalah penyampaian komunikator yang memiliki kemampuan untuk berbicara yang baik agar pesan dapat diterima oleh komunikan. Jadi kita harus mempunyai teknik-teknik agar seorang konseli bisa terbuka dan bisa menceritakan semua yang terjadi atau permasalahan-permasalahan yang masih dia sembunyikan kepada konselor. Tekniknya seperti ketika konseli tidak mau berbicara atau tidak mau menceritakan apa yang telah terjadi, kita seorang konselor harus membuat seorang konseli itu percaya pada kita. Jadi dia akan mencurahkan segala isi hatinya kepada kita.
Dan konselor tidak boleh memaksa atau mendesak seorang konseli ketika dia tidak mau berbicara atau tidak mau menceritakan apa masalahnya. Seperti itu. Terima kasih. Yaitu prinsip-prinsip komunikasi dalam konseling. Konseling pada dasarnya melibatkan komunikasi dua pihak, yaitu konselor dan konseli, yang berlangsung dalam situasi konseling. Keberhasilan konseling sangat dibutuhkan oleh keefektifan komunikasi. Sedangkan komunikasi itu merupakan landasan bagi berlangsungnya suatu konseling atau sebuah proses pembinaan informasi antara dua pihak orang atau lebih dengan menggunakan simbol-simbol. Komunikasi konseling sendiri dapat dilaksanakan baik secara verbal maupun nonverbal. Itu diantaranya macam-macam komunikasi. Kalau komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa atau kata-kata. Contohnya, kosakata, interaksi, rujukan, ataupun humoris. Sedangkan nonverbal itu menggunakan bahasa isyarat sebagai media komunikasi yang dapat mempengaruhi komunikasi itu. Contohnya, ekspresi wajah, kontak mata, suara, dan lain-lain. Komunikasi menggunakan istilah untuk merujuk ke prinsip komunikasi, diantaranya 1. Komunikasi sebagai simbolik yang digunakan untuk merujuk suatu hal yang lain berdasarkan kesepakatan yang lain. Contohnya, berkeringat adalah gejala kepanasan, kegelisahan, ataupun kecemasan, atau kecapean, dan lain-lain. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Tidak semua perilaku itu komunikasi, karena setiap perilaku memiliki potensi untuk ditafsirkan. Contohnya, tersenyum diartikan bahagia, diam diartikan sebagai rasa setuju, melamun ditunjukkan sedang berpikir, dan lain-lain. Yang poin yang ketiga, komunikasi mengandung tingkat kesengajaan, seperti dalam komunikasi sehari-hari. Sering kita tidak sadar menggunakan bahasa verbal, tapi kita juga menggunakan bahasa nonverbal. Poin keempat, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Maksudnya itu biasanya kehadiran orang lain sebagai konteks sosial akan mempengaruhi orang-orang yang sedang berkomunikasi. Atau komunikasi juga tergantung pada konteks fisik, ruang dan waktu, bahkan sosial ataupun psikologisnya. Poin yang kelima, komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Dimensi isi ditunjukkan pada apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menggunakan cara mengatakannya gitu loh, cara mengungkapkan. Poin yang keenam, komunikasi bersifat sistemik, seperti halnya organ dalam tubuh orang saling berhubungan. Poin yang ketujuh, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi terikat oleh aturan ataupun tata krama. Strategi yang digunakan berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan ataupun merespon pesan tersebut. Yang kedelapan, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
di Mbak Diah Amiratun-Nisa. Jelaskan tentang komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Bisa beda ras, etnik, sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Budaya sangat mempengaruhi komunikasi. Budaya bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku komunikatif dan makna yang dimiliki setiap orang. Dalam setiap budaya ada bentuk lain yang agak serupa dengan bentuk budaya lainnya. Ini menunjukkan individu yang telah dibentuk oleh budaya. Bentuk individu sedikit berbeda dengan bentuk budaya yang mempengaruhinya. Ini menunjukkan dua hal, yaitu di antaranya, yang pertama, ada pengaruh-pengaruh lain di samping budaya yang membentuk individu. Yang kedua, meskipun budaya merupakan kekuatan dominan yang mempengaruhi individu, orang-orang dalam suatu budaya mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi antar budaya. Adanya fungsi dari komunikasi antar budaya diantaranya yaitu menyatakan identitas sosial. Dengan adanya komunikasi antar budaya, individu tersebut dapat menunjukkan identitas sosialnya sendiri. Menyatakan integrasi sosial. Komunikasi antar budaya dapat menyatukan dan mempersatukan antara pribadi dalam interaksi tersebut. Menambah pengetahuan. Komunikasi antar budaya dapat memberikan wawasan yang belum pernah diketahui oleh individu tersebut. Hubungan interaksi. Komunikasi antar budaya juga dapat menciptakan hubungan yang komplementer serta hubungan yang selaras. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Mbak Nadifah. Fungsi sosial komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah pengawasan. Pada umumnya terjadi ketika komunikan dan komunikator berbeda budaya. Jadi, dalam proses komunikasi antar budaya, komunikan dan komunikator yang berbeda kebudayaan saling memahami, saling mengawasi. Fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan perkembangan tentang lingkungan. Yang kedua, fungsi kebudayaan yang digunakan oleh media massa. Fungsi ini menyebarluaskan secara rutin perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, meskipun peristiwa itu terjadi dalam sebuah konteks kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga adalah fungsi penghubungan. Dapat dijadikan sebagai jembatan bagi setiap individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Fungsi penghubung dapat terkontrol melalui pesan yang ditukarkan, keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir yang menghasilkan makna yang sama. Yang keempat adalah fungsi sosialisasi yang memberikan ajaran dan perkenalan diri dari suatu kebudayaan pada masyarakat lain. Yang kelima adalah menghibur, kegiatan komunikasi antar budaya. Misalnya, menonton tarian, hiburan tersebut termasuk dalam kategori hiburan antar budaya. Tujuan komunikasi sendiri untuk mengurangi ketidakpastian. Maksudnya pengurangan ketidakpastian merupakan proses dasar bagaimana kita menambah pengetahuan tentang orang lain. Jadi, kita akan termotivasi untuk mencari informasi tentang orang lain. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.